aku mau jujur ke kalian. Kalau sebenarnya aku punya satu file penuh dokumen. Isinya PDF novel bajakan. Tapi itu udah jadi dosa masa laluku yang harusnya aku kubur dalam-dalam. Tapi pada video kali ini aku bakalan bongkar semuanya. Karena aku bakalan berusaha buat membantu kalian untuk membedakan mana buku asli dengan buku bajakan alias KW. Dan di sini aku juga punya pesan buat kalian yang masih menikmati bajakan. Aku nggak tahu kondisi kalian kayak gimana. Tapi yang pastinya aku bakalan berdoa supaya kalian bisa segera keluar dari dunia bajakan. Dan walaupun begitu, kalian pasti tahu kalau menikmati bajakan itu salah. Karena menikmati bajakan itu sama aja kayak kalian nggak mendukung penulisnya. Kalian sama aja kayak maling karya orang lain. Untuk buku digital, kalian bisa langsung aja beli di Google Play Book. Atau kalau misalnya penulisnya menyediakan, kalian bisa kunjungi link penulisnya atau website penulisnya. Kalau punya ya. Tapi kalau misalnya kalian beli di Shopee, itu kemungkinan buku bajakan. Apalagi harganya dibanting sampai sekitaran di bawah 10.000, itu kemungkinan bajakan. Aku udah pernah beli e-book sebelumnya, tapi bukan official. Alias aku beli bajakan, itu aku dapat sekitaran harga 1.000 sampai 2.000. Tapi ini jangan dicontoh ya. Dan kalau misalnya kalian dapat share-sharean dari teman ataupun orang yang ada di sekeliling kalian tanpa perlu mengeluarkan uang, kemungkinan itu bajakan. Jadi tolaklah dengan halus. Oke? Dan kalau misalnya kalian nemu novel di website tanpa uang juga, itu juga kemungkinan bajakan. Jadi kalian harus menyaring sumber-sumber yang kalian dapatkan, apalagi di online ya. Untuk buku fisik, kalau misalnya kalian beli di all shop, kalian bisa langsung cek di deskripsi produknya. Karena biasanya ada kayak keterangan apakah dia 100% original atau enggak. Tapi kalau misalnya tokonya enggak ngasih keterangan itu, kalian bisa cek review dari para pembeli sebelumnya. Kan biasanya mereka kayak ngasih review dari produk yang udah mereka beli kan. Kalian cek aja. Biasanya pada nyertain foto dan video gitu, kalian bisa cek. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nggak yakin atau kalian kurang teliti, kalian bisa langsung pilih store yang emang 100% terpercaya. Kayak contohnya Gramedia, ataupun kayak toko buku yang udah kalian percaya keasliannya. Untuk di toko offline, kalian bisa langsung aja tanya ke pegawainya, apakah ini KW ataupun asli. Tapi kalau misalnya kalian nggak berani, kayak seperti aku, kalian bisa lanjut aja ke tips yang kedua. Buat buku digital, PDF-nya itu kadang-kadang kurang rapi, alias kayak hasil scan yang diburu-buru, miring kanan, miring kiri, semacam itulah. Tapi kalau misalnya kalian dapat PDF-nya yang bagus, kemungkinan itu kayak hasil gandaan dari yang official. Tapi kalau yang aku dapat itu ada yang bagus, ada yang enggak, tapi ada yang bagus banget kayak PDF asli alias official. Untuk buku fisik, kalian bisa langsung membandingkan dengan kualitasnya, karena buku yang KW sama yang original itu jomplang banget kualitasnya. Aku bakalan tunjukin video ke kalian. Di sini aku udah ada 2 buku. Yang pertama si hitam dengan si putih. Ini untuk memudahkan kalian membedakan. Si hitam itu dia KW alias non original, sedangkan yang putih dia original alias yang asli. Aku bakalan membedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama covernya alias tutupnya alias bajunya. Lalu yang kedua ada kertasnya. Lalu yang ketiga kualitas percetakannya. Yang pertama covernya. Di sini kalau yang original dia itu covernya tebel. Dia tebel terus ada geranjil-geranjilnya kayak gini. Kayak tulisan judulnya itu biasanya timbul. Kalian bisa lihat timbul. Maaf buat kualitasnya. Dia timbul kayak gini. Terus kayak meling-meling kayak gini. Kalian bisa meraba-raba judulnya. Kalau yang KW dia flat, dia nggak ada timbul-timbulnya dan tipis. Tapi kenapa ya kalau yang ini aku dapatnya kok yang rodok tebel, tapi ya pokoknya dia tipis, dia nggak ada gerenjil-gerenjilnya. Tapi kalau yang KW ini dia kok lumayan ada effort ya. Biasanya itu dia kayak kertas yang tebel
atau tipis gitu, ya lumayan lebih tebal dibanding kualitas kertasnya. Dia lumayan tebal, terus ininya kayak nggak terlalu ada efek ininya. Kok ini ada ya. Terus yang kedua, kualitas kertasnya. Kita bisa lihat yang original, dia kualitas kertasnya itu kayak kuning keputihan gini. Kayak enak, halus. Dia halus. Ya tipikal-tipikal buku lah, kalian pasti tahu kayak gini, kualitasnya bagus. Tapi untuk yang KW, astaga, dia kualitas kertasnya itu kasar terus ini rodok keputihan gitu, terus buram juga, tipis lagi. Kalau yang original dia lebih tebel, kalau yang ini tipis. Lalu untuk kualitas percetakan, ini yang paling membedakan banget sih. Kalau yang original dia rapi, kalian bahkan nggak bisa lihat ada kayak bercak kayak tinta-tinta yang nggak rapi itu, nggak ada. Tapi kalau yang KW, wah ini sih kalian bisa lihat gak, dia buram banget, kayak banyak banget noda-noda kayak gitu. Mana ya yang kelihatan banget, dia tuh kayak buram banget, nggak se-HD yang si original. Harusnya aku membandingkannya bukunya yang sama sih, tapi aku nggak punya. Ini aja bukunya bukan punya aku, ini punya orang tua aku. Kalian bisa lihat, parah banget. Buat yang mengkawinkan buku ini, kalian harus tanggung jawab karena penulisnya kasihan banget. Nggak ada hal yang lebih nggak masuk akal dengan harga buku yang murah banget. Bayangin kalian bisa beli satu buku 150.000. Tapi kalau misalnya buku bajakan, kalian bisa dapat 4 buku. Kan perbandingannya jauh banget. Dan menurutku itu aja cara membedakan buku original dengan buku bajakan. Pembaca yang baik adalah orang yang mendukung penulisnya. Salah satu caranya adalah beli buku original dan nggak beli buku bajakan. Karena pembuatan buku itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Kalau misalnya kalian beli buku bajakan, kasihan penulisnya. Bisa jadi penulisnya mogok, nggak mau nulis lagi. Kalau misalnya kalian masih punya hati nurani, jangan beli buku bajakan.